Perjalanan mudik kali ini akhirnya membawa saya tiba di Terminal Tupu Amendolo yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. Terminal ini direvitalisasi pada tahun 2023 menjadi simpul transportasi andalan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman. Selama angkutan Lebaran 2026, Terminal Mendolo juga siap menyambut pemudik dan wisatawan dengan berbagai fasilitas dan layanan. Terima kasih banyak Bapak. Selamat datang di Wonosobo, negeri di atas awan. Wonosobo bukan hanya menyambut pemudik di setiap perjalanan yang indah dan alamnya yang sejuk. Tapi di sini juga ada tradisi unik yang selalu dinanti masyarakat di setiap usai Lebaran. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya selama di Wonosobo bersama saya Debbie di Jelajah Moda. Ada yang berbeda dengan langit Wonosobo setelah Lebaran tiba. Balon raksasa berwarna-warni memenuhi langit, menambah indahnya landscape negeri di atas awan. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Warga membuat dan menerbangkan balon sebagai hiburan usai merayakan momen Lebaran. Lebih dari sekedar hiburan, tradisi sekaligus menjadi ajang silaturahmi yang dijaga turun-temurun. Di tiap kampung, warga akan berkumpul untuk membuat balon udara yang akan mereka terbangkan bersama. Kepuasan karena kita bisa satu bisa kumpul, yang kedua balon kita itu bisa terbang, itu kita bangga lah. Jadi kita ada kebanggaan tersendiri karena memang udah tradisi di sini kan gitu. Dahulu, balon udara akan dibebaskan tanpa kendali. Pada hari ke-7 Lebaran, balon akan dilepas menghilang mengikuti arah angin. Kalau dulu kita kan nerbangin itu yang dilepas, nggak kita tambatkan itu. Di sini kita kadang kasih voucher nomor HP itu loh. Jadi yang nemuin nanti tolong dikabarin ya gitu. Balon ini sampai mana? Sekitar 8 hari baru ada orang menghubungi. Berarti dia Terus kita minta foto balonnya ya sudah agak rusak. Tapi memang orangnya bilang ini di Jawa Barat gitu. Namun, di balik uniknya tradisi ini, balon udara yang terbangkan tanpa kendali mampu mencapai ketinggian jelajah penerbangan, sehingga beresiko membahayakan keselamatan pesawat yang melintas. Data Airnav Indonesia mencatat, masih ditemukannya laporan dari pilot yang terganggu oleh balon udara liar di jalur penerbangan Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kita tahu bahwa balon yang diterbangkan, terutama yang tidak diikat, terbang sangat tinggi, itu sangat mengganggu penerbangan. Kalau diterbangkan bebas, itu bisa terbang walaupun jauh ya, dia akan bisa mengganggu pesawat. Nah, bentuknya apa di pesawat? Yang pertama, tentunya masuk ke pesawat, ke mesin pesawat ya. Ini bisa mengakibatkan gagalnya mesin. Kemudian yang kedua, dia bisa menyangkut di bagian-bagian pesawat. Dan yang ketiga adalah di bagian depan pesawat ya,
Jadi pilot di bagian depan pilot bisa menutupi pilot, atau ada alat-alat yang namanya pilot tube atau pilot hole itu untuk mengatur melihat kecepatan pesawat, dan tentunya ketika ini terganggu sangat membahayakan penerbangan. Potensi bahaya inilah yang membuat tradisi menerbangkan balon udara sempat dilarang pada tahun 2015. Keputusan ini pun memicu penolakan dari masyarakat, terutama pegiat balon udara setempat. Yang jelas kita protes, kita tidak terima karena memang tradisi ini kan sudah ada dari dan diturunkan dari kakek buyut kita ya. Dan tradisi ini akan sebagai warga Wonosobo kita menyesalkan hal itu karena dilarang. Karena memang balon ini mempunyai potensi, jika dihilangkan begitu saja maka potensinya akan hilang. Dan kita melihat bahwa ada di satu sisi ya, mereka menyebutnya tradisi masyarakat, tapi di satu sisi juga kita berbicara tentang keselamatan penerbangan ya. Dan saya kira akhirnya muncul satu pengaturan ya. Jadi setelah dilakukan audiensi dengan masyarakat ya, dengan masyarakat yang balon ya, pengguna balon, kemudian pemerintah daerah, kepolisian ya, TNI juga ya, kemudian juga dengan kita, akhirnya didapatkan bahwa ini memang perlu diatur. Maka pada saat setelahnya itu muncullah PM40 tahun 2018. Setelah melalui berbagai dialog, akhirnya disusun aturan untuk menjaga tradisi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan. Melalui peraturan tersebut, penerbangan balon udara kini harus memenuhi sejumlah ketentuan yang masih terus disosialisasikan hingga saat ini. Saya pun ingin tahu secara langsung seperti apa ya gelaran Festival Balon Udara yang diselenggarakan pasca hadirnya peraturan tersebut. Untuk menuju ke acara Balon Udara Wonosobo, kita harus berangkat sepagi mungkin ya, karena acaranya mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan sekarang sudah jam 5, waktunya let's go! Pagi hari menjadi waktu terbaik untuk menerbangkan balon udara. Cuaca pagi hari yang cenderung stabil dan udara dingin memaksimalkan daya balon untuk terbang sempurna. Pagi ini akhirnya saya menyaksikan secara langsung langit Wonosobo dipenuhi puluhan balon-balon udara berwarna-warni. Dan sekarang ratusan warga serta wisatawan berkumpul untuk menyaksikan momen yang hanya hadir setahun sekali ini. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar perhelatan balon udara di 22 titik selama 1 pekan pasca Lebaran. Nantinya, balon-balon yang terpilih dari 22 titik tersebut akan dipamerkan kembali pada perhelatan puncak yang diselenggarakan di alun-alun Wonosobo. Pada festival ini, balon-balon yang dipamerkan sudah memenuhi peraturan keamanan penerbangan. Di antaranya, balon memiliki corak mencolok dan balon tidak diterbangkan lebih dari 150 meter. Setelah peraturan balon harus ditambatkan, berbagai desain dan motif balon menjadi daya tarik. Bahkan, motif balon digunakan sebagai media ekspresi dan kreativitas warga yang merefleksikan isu dan tren terkini. Ada perbedaannya kalau dulu balon liar tuh gambarnya simpel-simpel. Cuma gambar kayak motif-motif kartu gitu, motif-motif simpel lah. Kalau sekarang kan motifnya motif seni, budaya, dan lain-lain lah. Seperti tim kita itu mengusung motif tentang pelecehan seksual dan kekerasan. Di alun-alun Wonosobo, puluhan ribu wisatawan lokal sejak pagi sudah memenuhi lapangan. Tak ketinggalan, para pedagang UMKM turut meramaikan acara. Adanya berbagai festival ini rupanya turut mendorong perekonomian warga.
Dampak positifnya sebenarnya ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah balon kita lebih aman, dan yang kedua balon bisa dinikmati lebih lama. Kalau sekarang balon ditambatkan bisa dinikmati berjam-jam, bahkan bisa sampai 3 jam seperti itu. Pasti kalau dampak ekonomi pasti sangat membantu. Bahkan ketika festival balon dilaksanakan di Wonosobo itu banyak sekali UMKM terbantu, ada penginapan terbantu, dan perputaran ekonomi yang ada di Wonosobo itu meningkat. Acaranya gimana nih acaranya? Wah, luar biasa sih acaranya. Banyak balon yang udah terbang. Tadi sempet nggak bisa terbang ya? Iya kan, banyak yang terbang. Apa tadi semua? Tapi ini udah terbang semua, bagus banget Kak. Kami nggak kecewa kok. Bangga, suka, dan soalnya kan udah banyak wisatawan ke sini, membangkitkan ekonomi juga ya. UMKM itu kan banyak-banyak orang yang jualan. Ya semoga tradisi balon udara ini lebih maju lagi dan meningkatkan ekonomi lagi begitu, UMKM-nya itu terutama. Tradisi dan perkembangan zaman terbukti dapat berjalan beriringan. Seperti pada tradisi balon udara di Wonosobo dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Apresiasi kami berikan kepada pemerintah daerah yang turut menjaga tradisi tetap berlanjut tanpa mengabaikan keselamatan penerbangan. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya menyelesaikan tantangan, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, nilai dan kearifan yang telah terjaga ini diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga terus menjadi bagian dari kekayaan budaya sekaligus daya tarik wisata Indonesia.